Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Kasari dengan NIM 2105 Pada video kali ini yaitu praktek keterampilan dasar mengajar. Ada beberapa yang perlu direvisi, yaitu menghilangkan rasa gugup saat mengajar dan mengelola kelas serta menguasai materi pembelajaran. Sebelum mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, dibuka aja ya pertemuan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah sehat semua ya. Ada yang tidak hadir? Hadir semua. Oke, hadir semua ya. Oke, pada hari ini kita akan mempelajari tentang sejarah Indonesia, yaitu tentang Sumpah Pemuda. Oke, karena hari ini kita akan mempelajari tentang Sumpah Pemuda. Anak-anak, ada yang tahu nggak kenapa kita sangat penting untuk belajar tentang sejarah dari Sumpah Pemuda? Ada yang lain? Ya, boleh. Agar tetap ijazah para pengamat, Ibu. Boleh. Tangan dulu untuk Berli. Ada yang lain? Ya, silakan. Karena dalam perjalanan menuju Indonesia ini menuju kemerdekaan, para pemuda juga berperan dalam proses kemerdekaan itu. Oke, benar banget ya yang dibilang oleh Nadia. Terima kasih ya Nadia jawabannya. Oke, jadi benar ya yang dibilang oleh Berli dan Nadia bahwa kita ini sangat penting untuk mempelajari tentang Sumpah Pemuda, karena Sumpah Pemuda ini merupakan persatuan para pemuda-pemuda di Indonesia untuk kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi kalian sebagai pemuda dan pemudi Indonesia pada saat ini harus saling bersatu untuk memperkuat kesatuan Indonesia. Ya, di sini Ibu akan menjelaskan pembahasan pada hari ini. Ada 3 pembahasan ya anak-anak, yaitu latar belakang Sumpah Pemuda, yang kedua pelaksanaan Sumpah Pemuda, dan yang ketiga isi dari Sumpah Pemuda. Selanjutnya yaitu ada tujuan. Apa sih tujuan dari pembelajaran tentang Sumpah Pemuda? Yaitu pertama, peserta didik mampu menganalisis latar belakang dari Sumpah Pemuda. Peserta didik juga mampu menganalisis proses pelaksanaan Sumpah Pemuda. Dan yang terakhir, peserta didik mampu memahami isi dari Sumpah Pemuda. Oke, selanjutnya kita ada perencanaan proyek. Yang pertama yaitu kalian akan dibentuk berkelompok, yaitu peserta didik dibagi menjadi 3 kelompok. Yang kedua, masing-masing kelompok duduk berdasarkan anggota yang sudah ditentukan. Yang terakhir, masing-masing kelompok saling berdiskusi membahas permasalahan yang diberikan. Nah, jadi sebelum Ibu menyampaikan pembahasan kita pada hari ini, kita akan menonton sebuah video. Nah, jadi diharapkan untuk kalian menyimak dan memperhatikan ya yang hasil sendiri.
Pikiran mereka menjadi terbuka tentang betapa parahnya kondisi Indonesia di bawah jajahan Belanda. Tak ingin terus terjebak dalam situasi ini, para pemuda pun mulai menyatukan kekuatan mereka untuk melawan kolonialisme. Perlawanan pun dimulai dengan membentuk organisasi pemuda seperti yang Java, yang Ambon, Jawa Barat, Jawa Sumatera Pon, dan lainnya yang masih difokuskan pada kepentingan daerah mereka sendiri untuk kepentingan nasional, yaitu kemerdekaan Indonesia. Pada 1925, para pemuda akhirnya sadar bahwa kemerdekaan Indonesia tak bisa diraih sendiri-sendiri. Karena itu, para pemuda pun bersatu membentuk Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, satu-satunya perkumpulan pelajar yang beraliran nasionalis, terdiri dari pelajar LHS, Stovia di Batavia, dan THS di Bandung. PPPI kemudian mengundang berbagai organisasi pemuda dengan beragam latar belakang etnis untuk menghadiri Kongres Pemuda 1. 30 April 1926 diadakan Kongres Pemuda 1 di Jakarta, dipimpin oleh Muhammad Tabrani dari Java. Kongres ini bertujuan untuk membina organisasi pemuda yang tunggal, tidak terpisah-pisah oleh sekat daerah. Selain membahas gagasan persatuan Indonesia, Kongres ini juga membahas kedudukan kaum wanita dalam masyarakat Indonesia, bersama dalam pergerakan nasional dan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. 3 hari pun berlalu, Kongres berakhir pada 2 Mei 1926, kendati membuahkan hasil pengakuan atas cita-cita persatuan dan kemerdekaan Indonesia, serta sepakat untuk memakai bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, namun saat itu masih tampak perbedaan pandangan di antara mereka. Para pemuda pun masih belum siap untuk bersatu. Ternyata, jalan menuju terbentuknya organisasi pemuda yang tunggal masihlah panjang. Oke, ada yang bisa menyimpulkan dari video yang tadi? Dari video tadi membahas tentang apa? Ada yang bisa? Ya, Sumpah Pemuda kenapa? Karena para pemuda di zaman itu karena adanya sekolah-sekolah yang dimulai di Belanda, mereka kayak sudah mulai memikirkan bahwa ini harus memberikan oleh Belanda. Oke, benar ya yang dikatakan oleh Edo. Ya, tepuk tangan dulu dong buat Edo. Ada yang lain? Oke, jadi benar ya yang dikatakan Edo bahwa adanya politik etis itu menjadikan pada zaman itu muncul pendidikan-pendidikan dan juga pemikiran-pemikiran dari pemuda Indonesia pada saat itu. Nah, di sini ada latar belakang Sumpah Pemuda. Nah, jadi latar belakang Sumpah Pemuda itu diawali oleh pertama politik etis dan dorongan untuk bersatu dalam diri pemuda Indonesia dan terakhir adanya Kongres Pemuda. Nah, awalnya kita dulu itu pada zaman Belanda adanya politik etis. Ada yang tahu apa itu politik etis? Iya, benar sekali, politik balas budi. Nah, jadi karena kita pemerintah Belanda selalu mendapatkan keuntungan dari Indonesia, sehingga sebagian dari rakyat Belanda menginginkan suatu untuk balas budi kepada Indonesia. Jadi diberikanlah yaitu namanya politik etis. Ada apa aja politik etis? Ada 3. Ayo, ada yang tahu? Kalau nggak ada, ayo buka di Google. Lihat, politik etis itu ada 3 apa aja? Kebijakan dari politik etis yang diberikan itu ada 3 apa aja? Ya, silakan. Iya, benar. Nah, jadi dari 3 itu adanya edukasi, yaitu pendidikan. Nah, di sini politik etis itu memberikan pendidikan kepada Indonesia, kepada pemuda-pemuda Indonesia. Namun yang hanya bisa menempuh pendidikan itu hanya
sempurna gitu lah. Nah jadi bagaimana agar Indonesia ini bisa merdeka, yaitu dengan cara mengumpulkan para pemuda di Indonesia. Nah jadi karena itulah dibentuklah sebuah kongres pemuda, yaitu perkumpulan para pemuda-pemuda di Indonesia, yaitu dari Yogyakarta, Jom Batak, Jom Calabes, dan lain-lainnya. Jadi itu dikumpulkan menjadi satu untuk membahas bagaimana bagaimana para pemuda di Indonesia itu untuk mencapai sebuah kemerdekaan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Karena tidak ada, kita langsung saja ke tugas ya. Jadi kan sudah dijelaskan bahwa membentuk kelompok. Ini ibu yang membagikan kelompok atau kalian sendiri? Ibu ada. Karena ada 3 kelompok. Di sini kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3. Jadi kelompok 1 ada 3 orang, sisanya 2 orang ya. Iya, Bu. Nah, jadi tugas kalian yaitu kelompok 1 Kongres Pemuda 1, kelompok 2 Kongres Pemuda 2 pada rapat pertama, sedangkan kelompok 3 Kongres Pemuda 2 rapat kedua. Oke, di sini kalian akan mengerjakan yang di sini. Nah, di sana kalian akan mencari pada tanggal berapa kongres tersebut dilaksanakan dan apa saja hasilnya. Kalau bisa tokohnya ya. Ya, Bu. Bisa dimengerti? Masih, Bu. Oke. Ada yang ingin ditanyakan dengan tugasnya? Ya. Waktu mengerjakannya Oke, batas waktu pengerjaannya 7 menit bisa? Bisa, Bu. Bisa. Oke, 7 menit ya. Yang dicari itu pada tanggal berapa kongres pertama dilaksanakan dan apa saja hasil dari kongres pertama itu, dan jika ada pokoknya bisa disebutkan
Saya akan merekomendasikan Kita bukan akhir sendiri. Bagaimana yang lainnya sudah? Kelompok 3 yang dulu. Semua ya. Kenapa sih? Kenapa? Kelompok 1 sudah? Sudah? Yang lain sudah? Sudah itu. Oke, karena sudah, kalian perwakilan kelompok akan menjelaskan tentang hasil dari diskusi kelompok kalian. Oke, dimulai dari kelompok 1. Kelompok 1 dipersilakan untuk menjelaskan tentang hasil dari diskusinya. Ayo kelompok 1. Iya, 1 orang. Jadi yang dibahas dalam Kongres Pemuda 1 itu dimulainya pada tanggal 30 April 1962 dan berlangsung di gedung Phoenix Celebrar Bogor, dan pembahasannya itu pembukaan oleh Ketua Kongres Ahmad Tabrani, pembentukan badan pusat, gagasan persatuan, peran perempuan, peran agama, peran bahasa, pemilihan wakil dan ketua kongres, menutup para pemuda dengan optimis dan penuh semangat. Itu tokohnya itu tokoh kongres yang pertama, ketuanya Muhammad Tabrani, wakilnya Sumarmo, sekretarisnya Jamaluddin Hadinegoro, bendaharanya Suwarso. Oke, terima kasih kepada kelompok 1. Kita menjelaskan kelompok 2. Jadi Kongres Pemuda 2 Rapat 1 ini dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 1928, tepatnya di Jakarta. Nah, hasilnya itu di mana pendidikan harus bersifat kebangsaan, pendidikan di sekolah dan rumah harus seimbang, pendidikan harus bertujuan untuk menghasilkan manusia yang merdeka, pembentukan komite perempuan, dan adanya semboyan satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air. Tokoh-tokohnya adalah ada Subondo, Jojo Puspito, Muhammad Tabrani, dan Muhammad Temur. Oke, terima kasih kepada kelompok 2. Tepuk tangan dulu. Selanjutnya kelompok 3, silakan. Jadi Kongres Pemuda 2 Rapat kedua itu dilaksanakan pada hari Minggu 28 Oktober 1928. Tokoh Kongres Pemuda 2 yaitu Sogen Westo. Hasil dari Kongres Pemuda 2 ini bahwa anak-anak harus dididik untuk memiliki karakter yang baik dan cinta tanah air. Anak-anak juga harus diberi pelajaran merdeka tanpa paksaan. Itu saja. Oke, terima kasih kepada kelompok 3. Tepuk tangan dulu. Oke, jadi benar ya yang telah disampaikan oleh kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, jadi Kongres Pemuda itu terjadi 2 kali, yaitu adanya Kongres Pemuda 1 dan Kongres Pemuda 2. Nah, jadi di Kongres Pemuda 1 itu terjadi pada tanggal 30 April hingga 20 Mei 1928. Nah, dengan hasil keputusan Kongres Pemuda, semua perkumpulan pemuda harus bersatu dalam organisasi. Nah, karena kita ketahui bahwa bahwa mereka itu melakukan perlawanan kepada Belanda
bisa membacakan isi Sumpah Pemuda? Silakan Sri. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bersumpah darah yang satu tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bangsa Indonesia. Oke, terima kasih ya kepada Sri. Oh ya, ini juga lupa memberitahu tadi anak-anak yang menjawab pertanyaan dari Ibu, nah itu akan mendapatkan poin tambahan dari Ibu ya. Oke, mungkin sekian pembelajaran dari Ibu, materi yang Ibu sampaikan kepada kalian. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Ada? Atau Ibu tunjuk nih? Ada? Ibu tunjuk ya. Dharma ya Dharma. Dari pelajaran yang tadi saya sampaikan, berdasarkan kesimpulan saya, jadi Sumpah Pemuda yaitu membuka semangat dan komitmen generasi muda dalam persatuan dan kesatuan untuk lepas dari penjajahan dan menumbuhkan sikap patriotisme, nasionalisme dan gotong royong. Kemudian serta membentuk bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat dan adil dan makmur. Itu Bu. Oke, terima kasih kepada Dharma. Tepuk tangan dulu dong. Satu tangan lagi. Satu tangan. Yunita deh. Oke, Yunita silakan kesimpulan dari yang telah Ibu sampaikan tadi. Tadi aku berdasarkan dari pemuda bahwa sebelum adanya Sumpah Pemuda itu ada Kongres Pemuda 1, ada Kongres Pemuda 2, Kongres Pemuda 3 tadi ada rapat 1, rapat 2 dan rapat 3. Oke, terima kasih ya kepada Ibu Yunita. Oke, karena pembelajarannya sudah selesai, Ibu akhiri. Tapi sebelumnya Ibu ada ngasih tugas ya ke kalian di Google Classroom. Sudah masuk semua? Sudah. Oke, karena sudah masuk semua, nanti kalau tugasnya ada yang dibingungkan, bisa kalian hubungi Ibu untuk menanyakan tugasnya ya. Baik Bu. Oke, semoga pembelajaran pada hari ini menjadi pengetahuan untuk kalian semua dan bermanfaat bagi kalian. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Bu. Oke, silahkan istirahat ya. Ya Bu. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.